Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Brendo Ruang Konsultasi masih membahas tentang peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu. Tadi saya sempat menanyakan ya Pak ya, terkait prosedur sendiri. Itu prosedurnya katanya tuh panjang banget nih Pak. Apakah memang sepanjang itu dan seperti apa nih prosedurnya? Ini prosedur peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah. Prosedur peralihan hak atas tanah itu umumnya ya. Sebenarnya kalau dokumen dari si para pihaknya lengkap, itu meminimalisir juga untuk jangka waktu proses penyelesaiannya. Cuma pada kenyataannya di lapangan seperti tadi disampaikan Mbak Dila, sewaktu kita menerima dokumen, bisa jadi kayak tadi tuh masyarakat masih ada yang belum membalik nama ke atas nama penjual sebelumnya. Itu jadi rentetannya agak panjang. Kan kita harus mencari dahulu pemilik pertama yang berwenang, yang masih terdaftar di sertifikat tersebut, sehingga itu akan cukup memakan waktu yang lama. Nah, cuman kalau misalnya semuanya lengkap dan juga pembelinya masih ada dan tidak ada sama sekali kekurangan dokumen yang terlalu sifatnya urgent ya. Nah, itu pada umumnya kurang lebih waktu penyelesaiannya itu dari tahap memeriksa dokumen, kemudian masuk ke perpajakan ya. Kalau kita di Bengkulu ini, kita menggunakan ketentuan dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Jadi mereka lah yang memeriksa mengenai pajak pembeli atau BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian baru ke pajak penjual, itu KPP, bisa dijalankan berbarengan. Kemudian divalidasi ya, dia dicek dahulu pembayarannya sesuai atau enggak, dicek juga kwitansi jual beli dan lain-lainnya oleh instansi tersebut. Setelah divalidasi, masuk ke tahap kita periksa dokumen tadi untuk dibuat akta jual beli. Setelah akta jual beli, sebelumnya dilakukan pengecekan sertifikat. Udah cek, pokoknya udah sebagaimana mestinya ya dijalankan. Akta jual beli, para pihak datang, tanda tangan, bla bla bla, lanjut ke proses pendaftaran ke BPN. Ya, kalau boleh dikatakan kalau semuanya lancar, mungkin 1 bulan udah paling lama itu udah bisa selesai. Tapi itu tadi catatannya, dokumen semua lengkap, tidak ada permasalahan yang cukup urgent gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang, terus tidak ada sengketa di objek tanahnya. Saya rasa 1 bulan itu udah paling lama udah bisa selesai. Sudah bisa selesai ya Pak ya. Artinya juga itu ada kelengkapan dokumen dulu yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan dulu supaya PPAT juga bisa menyelesaikannya dengan cepat juga tentunya ya Pak ya. Nah, Bu Dila tadi sempat menyinggung juga bahwa peralihan hak atas tanah ini bisa dilakukan oleh orangnya langsung dan juga bisa waris. Itu juga pasti berkaitan dengan ada juga peralihan dari perbuatan hukum dan juga peristiwa hukum. Nah, ini mungkin yang menjadi masih pertanyaan nih, perbedaan dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum itu seperti apa sih Bu? Jadi perbedaan antara perbuatan hukum dengan peristiwa hukum itu pada intinya kalau dia peristiwa hukum itu otomatis tanahnya beralih, jadi tanpa ada perbuatan. Jadi contohnya itu yang paling sering adalah apabila meninggal. Nama yang ada di sertifikat, pemiliknya meninggal, itu terjadi peristiwa hukum, meninggal dunia. Jadi secara otomatis tanahnya beralih ke para ahli warisnya. Misalkan atas nama Bapak X, kemudian Bapak X ini punya ahli warisnya misalkan istrinya dan anaknya 2 atau 3 atau 1 gitu kan, atau hanya istrinya sendiri misalkan seperti itu. Jadi nanti itu terjadi peristiwa hukum, meninggal dunia, secara otomatis tanahnya akan beralih kepada ahli warisnya. Nah, dokumen apa untuk peralihan waris itu dia tidak butuh akte.
Dia cuman butuh akte kematian, akte PPAT ya maksudnya, tidak butuh akte PPAT, dia hanya perlu akte kematian dari nama yang tertera di sertifikat. Kemudian dia ke kelurahan apabila dia non Tionghoa, itu ke kelurahan membuat surat keterangan ahli waris. Kalau di kota tuh ada 3 surat yang dibuat, keterangan ahli waris, pernyataan ahli waris, dan persetujuan ahli waris. Itu sudah sepaket, ada formatnya di kelurahan. Kemudian surat-surat tersebut lengkapi juga dengan KTP, NPWP, kartu keluarga, akta lahir, seperti itu. Dan buku nikah, lebih bagus kalau ada buku nikah, jadi nanti diserahkan ke BPN. Nah, itu tidak perlu akte PPAT. Gitu. Jadi bisa pemohon langsung yang ke BPN. Gitu. Jadi peristiwa hukum yang paling sering terjadi itu meninggal dunia. Nah, kalau perbuatan hukum itu harus ada jembatannya lah. Jembatan seperti akte PPAT, itu jadi harus dari para pihak, itu harus memohonkan bahwa dia mau mengalihkan tanahnya, tadi bisa macam-macam sudah disebutkan melalui jual beli, hibah, kemudian apabila dia atas nama rame-rame dia melalui akte pembagian hak bersama dan sebagainya gitu. Jadi lewat lelang juga bisa. Apabila lelang ini kan ada yang lelang eksekutorial dan lelang yang sukarela. Kalau yang eksekusi itu lelangnya biasanya dia menjadi jaminan ke bank, kemudian tidak bisa bayar, jadi dia harus dilelang, itu melalui pejabat lelang. Terus kalau yang secara sukarela memang jarang digunakan di Bengkulu, tapi bisa, itu dia nanti melalui pejabat lelang kelas 2, seperti itu. Jadi ada dia harus ada niatan dulu untuk saya mau mengalihkan nih. Nah, itu melalui perbuatan hukum tadi macam-macam, jual beli, hibah dan sebagainya, seperti itu. Kalau peristiwa hukum ada terjadi apa nih sama pemiliknya? Meninggal. Udah berarti dia harus balik nama waris sertifikat, seperti itu. Baik. Nah, untuk peralihan hak atas tanah melalui waris nih, tadi kan sempat Ibu menyampaikan bahwa ada pajak yang bisa 2 kali, bisa sampai berkali-kali. Itu seperti apa ya, Bu? Apakah memang waris itu memang ada pajaknya, ataukah memang ketika kita melakukan peralihan yang belum dibalik namakan itu baru bisa turun waris, makanya dia bisa pajaknya bisa 2 kali? Jadi begini, kenapa dia bisa 2 kali? Jadi seandainya kita pakai contoh aja. Jadi Bapak Andi dia pemilik tanah, kemudian dia menjual ke Ibu Dewi misalkan gitu. Ternyata Ibu Dewi ini belum membalik nama sertifikatnya, tidak langsung dilakukan jual beli dari Pak Andi ke Ibu Dewi. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu Pak Andi meninggal, itu kan dia harus proses pertama balik nama waris, karena kan tidak mungkin orang meninggal menandatangani akte kan, seperti itu. Walaupun memang jual belinya terjadi pada zaman dulu, cuman secara administrasi itu belum terpenuhi syaratnya gitu untuk mengalihkan sertifikat tersebut gitu kan. Jadi mau tidak mau dia pajak pertama itu kena pajak waris. Pajak waris itu ada namanya BPHTB waris, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu kalau misalkan di Kota Bengkulu kalau dia tidak kena pajak progresif, dalam artian dia adalah ini kepemilikan rumah yang pertama kali, itu dapat pengurangan 300 juta dikali 5%. Jadi nanti ada nilai tanahnya berapa dikali luas tanah, kemudian bangunannya nilainya berapa dikali luas bangunan, dijumlahkan kurang 300 juta kali 5%. Itu rumus umumnya. Nah, itu pertama kan dia kena pajak gitu. Kemudian ketika nanti sudah menjadi atas nama ahli waris, kan mau dibeli dengan Ibu Dewi nih. Jadi nanti bertindak selaku penjual itu adalah ahli waris dari Bapak Andi tadi, misalkan bertiga gitu. Jadi nanti yang tanda tangan akte jual belinya itu adalah 3 orang ahli waris dari Pak Andi tadi. Setelah sertifikatnya selesai dibalik nama menjadi atas nama para ahli waris gitu. Jadi ketika nanti jual beli muncul pajaknya 2, pajak BPHTB jual beli dan pajak penjual atau PPh final. Gitu. Nah, BPHTB jual beli bedanya dengan yang tadi, dia pengurangannya hanya 80 juta kalau di Kota Bengkulu, kemudian dikali 5% hasil penjumlahan nilai tanah dan bangunan tadi. Kemudian kalau untuk jual belinya pajak penjual itu dia 2,5% dikali dengan harga transaksinya berapa. Gitu. Jadi pajaknya kenanya seperti itu karena dia 2 proses, balik nama waris dan jual beli. Kalau dulu sebelum Pak Andinya meninggal dia langsung dibalik nama, berarti dia nggak kena pajak waris gitu. Kenanya langsung pajak jual beli aja kayak gitu. Baik, jadi artinya ketika turun waris itu tidak bisa langsung kita jualkan ya. Berarti kita harus mengganti dulu atas nama ahli warisnya baru bisa kita jualkan ya. Nah, ini kan menjadi prosesnya sangat panjang ini ya Pak ya. Itu mungkin masih banyak sekali masyarakat kayak itu terlalu lama, itu terlalu mahal apalagi ya. Terkait pajak nih. Untuk BPHTB sendiri itu bagaimana sih Pak? Apakah mungkin ada orang-orang
yang bisa bebas dari BPHTB ini Pak? Karena ini biasanya kan masih pertanyaan oleh masyarakat ya, kayaknya masih mahal banget nih, jadi mungkin masih tidak mau nih untuk meralihkan tanahnya. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya seperti berikut ini, ruang konsultasi.